wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas surah Al-Imran, dan kita masuk pada ayat ke-16 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang berdoa, ya Rabb kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Juga orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, orang-orang yang menginfakkan hartanya, dan orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur sebelum fajar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini melanjutkan ayat sebelumnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang bertakwa bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir padanya sungai-sungai dan akan diberikan pasangan yang disucikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat penduduk surga yang bertakwa itu seperti apa. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifatnya. Allah mengatakan di antara sifat-sifat penduduk surga, alladzina yaquluna rabbana innana faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah dan mengatakan Rabbana, ya Rabb kami, innana amanna, sesungguhnya kami beriman, faghfir lana dhunubana, maka ampuni dosa-dosa kami dan jauhkan kami dari azab neraka. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang tawassul. Bahwa sebelum kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah bertawassul dulu. Makanya kalimatnya, sebelum kita meminta ampun kepada Allah akan dosa-dosa kita, maka Allah mulakan dengan kalimat innana amanna. Hendaklah kita beriman dulu, baru kemudian memintakan ampun akan dosa-dosa kita. Lah, ini disebut namanya tawassul bil iman. Bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan kita dan amal saleh kita. Dan ini sudah saya singgung di sini dulu, bahwa tawassul yang syar'i itu ada 3. Pertama, tawassul dengan amal saleh dan keimanan. Jadi tawassul dengan seluruh amal saleh yang kita lakukan, apakah salat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, birrul walidain, silaturrahim, dan begitu seterusnya. Bertawassul dengan amal-amal saleh. Kemudian yang kedua, bertawassul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bertawassul dengan orang-orang yang saleh yang masih hidup. Sebagaimana Nabi SAW pernah suatu ketika mengatakan bahwa apabila kalian menjumpai orang yang bernama siapa namanya, seorang dari Yaman, Uwais Al-Qarani, naam, jazakallahu khairan. Kata Nabi SAW, apabila kalian mendapatkan seorang laki-laki yang bernama Uwais Al-Qarani, dia dari Qaran Yaman, maka mintalah doa kepadanya, sebab kalau dia bersumpah atas nama Allah, pasti doanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarani ini digolongkan sebagai muhadram. Muhadram itu maksudnya hidup di zaman Nabi tapi tidak berjumpa dengan Nabi.
makanya tidak digolongkan sahabat. Dalam istilah para ulama hadis disebut muhadram namanya, atau dengan kata lain kibarut tabi'in, tabi'in senior, karena hidup di zaman Nabi tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Yang menghalangi Al-Qais Al-Qarani ini untuk berjumpa dengan Nabi karena birrul walidain, karena dia berbakti kepada orang tua, sehingga Uwais Al-Qarani ini tidak bisa menjumpai Nabi. Padahal dia sanggup menjumpai Nabi, tapi karena berat dengan ibunya sehingga dia tidak menjumpai Nabi, makanya tidak digolongkan sahabat. Lah Nabi SAW diwahyukan kepadanya bahwa Uwais Al-Qarani ini punya doa yang mustajab. Akhirnya kemudian sampai Nabi SAW wafat, Uwais tidak pernah berjumpa. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar terngiang dengan ucapan Nabi SAW bahwa ada seorang laki-laki namanya Uwais Al-Qarani, dulunya punya penyakit albino, kemudian disembuhkan dan tinggal 1 dirham. Kalau berjumpa dengan dia mintalah doanya, karena lau aqsama 'ala Allah la abarra, kalau dia bersumpah atas nama Allah pasti dikabulkan doanya. Jadi zaman Umar bin Khattab kalau ada kafilah haji dari Yaman, maka Umar akan mencegah kafilah itu. Kemudian mengatakan, afikum Uwais, adakah Uwais di antara kalian? Maka orang-orang mengatakan tidak ada, wahai Amirul Mukminin. Kemudian tahun depannya lagi datang lagi kafilah dari Yaman. Maka Rasul Umar bertanya lagi, afikum Uwais, adakah Uwais di antara kalian? Mereka mengatakan tidak ada, wahai Amirul Mukminin. Bertahun-tahun Umar mencari Uwais Al-Qarani ini, sampai pada waktunya datanglah kafilah dari Yaman. Kemudian Umar bertanya, afikum Uwais, adakah Uwais di antara kalian? Maka di antara mereka mengatakan ada, tapi Uwais tidak bersama kami. Uwais terhalang dengan kefakirannya sehingga dia harus bekerja di salah seorang penggembala kambing tuannya Arab, dan dia berada di daerah ini dan itu. Maka akhirnya Umar dan Ali bin Abi Thalib kemudian mencari. Tiba-tiba dia melihat ada orang yang sedang sholat. Kemudian diperhatikan, nampaknya ciri-cirinya seperti Uwais Al-Qarani ini. Kemudian selepas sholat Umar bertanya, siapa namamu? Maka dia mengatakan, ana Abdullah, saya hamba Allah. Maka Umar mengatakan, semua Abdullah, semua kita ini Abdullah, hamba Allah. Saya ingin nama yang diberikan ibumu kepada kamu. Akhirnya dia mengatakan, na'am, saya Uwais, saya seorang yang bernama Uwais. Kemudian Umar mengatakan, dari mana asalmu? Dia mengatakan dari Qaran Yaman. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, berbahagialah Uwais, bahwa Nabi SAW sudah berdoa kepadamu bahwa setiap doa-doamu dikabulkan Allah, tolong doakan aku. Maka Uwais Al-Qarani kaget, sekelas Amirul Mukminin minta doanya. Secara keistimewaan ya jauhlah Umar, jauh lebih utama dibandingkan Uwais. Tapi karena ada sabda Nabi SAW, maka Umar pun minta supaya didoakan oleh Uwais ibn Qaran. Akhirnya kemudian dia pun didoakan dengan syarat, cukup engkau saja wahai Amirul Mukminin, dan jangan ceritakan tentang diriku. Akhirnya Uwais pun setelah kematian ibundanya meminta kepada Umar untuk diutus berjihad di negeri Syam. Habis itu tidak ada kabarnya. Tapi dari sini menunjukkan bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua tentang tawasul. Bahwa sebelum kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, tawasul dulu dengan amal soleh kita. Samalah bahasanya kalau antum mau pinjam uang sama saya, kan tidak langsung Ustaz pinjam uang, enggak. Tapi kalau antum puji dulu, Ustaz nih ganteng, mantap, baik, ujung-ujungnya ada uang enggak Ustaz? Gitu maksudnya. Kan ada mukaddimah dulu tuh kan. Masalah yang minta-minta gitu. Artinya walillahi masalul a'la. Allah itu lebih berhak untuk itu. Sebelum kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dahulukan dulu dengan tawasul. Dengan amal saleh kita, dengan iman kita, dengan nama dan sifat Allah, atau dengan orang-orang saleh yang masih hidup. Makanya di sini Allah mengatakan, alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Orang-orang yang berkata, Rabb kami beriman kepadamu,
kami beriman kepadamu ya Rabb, kami beriman dengan Rasulmu, kami beriman dengan kitab-kitabmu, baru kemudian kita katakan faghfir lana, kami minta ampun akan dosa-dosa kami. Kalimat faghfir lana itu diambil daripada ghufran. Kalimat ghufran ini artinya al-afu ma'as sitri. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kalau mengampuni hamba-hambanya, Allah itu bukan hanya sekedar mengampuni dosa kita, tetapi menutup aib kita. Itu makna ghufran. Kalimat faghfir lana itu seolah-olah kita katakan, ya Allah, tutuplah aib-aib kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Sebab kalau seandainya setiap dosa, ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan bau yang tidak sedap. Kalau seandainya setiap dosa Allah berikan bau yang tidak sedap, tidak ada manusia yang mau duduk di samping manusia yang lainnya. Mustahil. Karena setiap hari kita berbuat dosa. Tetapi karena dosa itu tidak ada baunya, dan terkadang ada dosa yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala, makanya kenapa orang itu dimuliakan? Karena Allah masih menutup aib-aib kita. Makanya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala suatu ketika dia ke pasar. Namanya imam besar, orang pasar tahu semualah siapa Imam Ahmad. Jadi dia belanja sana belanja sini gitu ya. Karena di zaman itu yang belanja laki-laki dan yang jual juga laki-laki di pasar. Kalau sekarang yang belanja laki-laki, yang jual perempuan, ya digoda lah kan. Kalau orang dulu pasar pun laki-laki, sekarang penuh dengan perempuan. Jadi Imam Ahmad ke pasar belanja. Bayangkan imam mazhab belanja ke pasar. Masa antum tidak mau belanja ke pasar? Suruh istrinya beli bawang, malu kan itu. Imam Ahmad, imam ahli sunnah, belanja ke pasar, bawa barang banyak. Namanya seorang ulama banjir, namanya ulama banjirlah, manusia datang kemana-mana dan bertanya soal hadis. Bayangkan, belanja saja ditanya. Kemudian murid-muridnya ingin memuliakan Imam Ahmad, mengatakan, ya imam, bagaimana kalau barang-barangmu kami yang mengangkat ke rumahmu, kau pergi saja duluan, nanti tahu sampailah barang-barang ini. Tapi Imam Ahmad mengatakan, jangan, ini tugasku. Kalian memuliakan diriku karena kalian tidak tahu aibku, katanya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala bongkar aibku di hadapan kalian, tidak ada satu di antara kalian memuliakan diriku, pasti kalian akan mengambil pasir dan meletakkan di kepalaku. Ya. Imam Ahmad mengatakan seolah-olah ingin kalau kita pahami bahwa kemuliaan manusia itu karena Allah tutup aibnya. Kalau Allah bongkar aib kita, tidak ada manusia yang menghormati yang lainnya. Betapa banyak orang-orang yang kemudian melakukan dosa dan maksiat yang luar biasa karena tidak ada yang tahu, makanya orang masih menghargai orang itu. Lah itu nikmat dari Allah, Allah masih menutup aib kita. Makanya termasuk dosa besar orang yang menceritakan dosanya sendiri. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang-orang yang terang-terangan menceritakan dosanya. Makanya sahabat bertanya, apa itu mujahirun ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, orang yang melakukan dosa di malam hari, kemudian Allah tutup aibnya di malam hari, pagi harinya pula diceritakan kepada orang. Atau orang yang melakukan dosa di siang hari dan Allah sudah tutup aibnya, dia ceritakan pula di malam hari. Maka setiap umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang menceritakan dosanya sendiri. Maka jangan sampai menceritakan dosa sendiri karena Allah sudah menutup aib kita. Lah kalimat faghfir lana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami, maksudnya ya Allah tutupi aib kami dan ampuni dosa-dosa kami. Kemudian Allah mengatakan waqina adzaban nar, dan jauhkan kami dari azab neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan tentang usul fadhailil mukminin. Di sini ada sifat, 5 sifat yang merupakan sifat yang melekat kepada seorang mukmin. Dan 5 sifat inilah yang menjadikan seorang mukmin masuk surga. Apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama, as-sabirin,
orang-orang yang sabar. Yang kedua as-sadiqin, orang-orang yang benar lagi jujur. Kemudian yang ketiga wal qanitin, orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan dan tepat waktu. Kemudian yang nomor 4 wal munfikin, orang-orang yang senantiasa berinfak dengan hartanya. Dan yang terakhir wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang senantiasa istighfar di waktu sahur. Yang pertama as-sabirin, orang-orang yang sabar. Sabar ini rahasia suksesnya sebuah pekerjaan. Orang kalau ingin sukses sebuah pekerjaan apapun, baik urusan dunia atau akhirat, maka kuncinya di sabar. Pengusaha kalau tidak sabar, dia tidak akan sukses. Orang sakit ingin sembuh, kalau tidak sabar nggak akan sembuh penyakitnya. Termasuk juga orang yang beribadah. Orang kalau sholat tidak sabar, puasa tidak sabar, haji tidak sabar, nggak akan sukses ibadahnya. Makanya sabar itu puncak dari semua ibadah. Dan ulama membagi sabar itu kepada 3. Yang pertama as-sabru fit ta'ah, was-sabru 'alal ma'siyah, was-sabru 'alal aqdar, atau was-sabru 'alal qada'i wal qadar. Sabar ketika melaksanakan ketaatan, dan ini kesabaran level paling tinggi. Jadi puncak kesabaran adalah ketika sabar dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peringkat yang kedua, sabar ketika menjauhi maksiat. Maknanya kalau ada orang bermaksiat, kita sabar untuk tidak bermaksiat seperti dia. Ada orang yang sedang minum khamar, kita sabar untuk tidak minum. Ada orang sedang bergibah, kita sabar lisan kita untuk tidak ikut menggibah, dan begitu seterusnya. Dan sabar menerima qada dan qadar. Lah kenapa sabar di atas ketaatan diletakkan level yang tinggi? Karena biasanya kalau orang sabar di atas ketaatan, memang dia sabarnya karena Allah. Antum memangnya tadi sholat tarawih, betul-betul sabar. Tidak mungkin orang sabar sholat kecuali karena Allah. Sebab kalau ibadah bukan karena Allah, tidak akan sabar. Makanya diletakkan di level pertama. Beda dengan sabar ketika menjauhi kemaksiatan. Karena menjauhi maksiat itu belum tentu karena Allah. Pamannya ada orang suka mabuk, tiba-tiba berhenti mabuk, kemudian ditanya, kenapa kok tak mabuk? Tak ada duit. Berarti bukan karena Allah, dia mabuk karena tak ada duit. Ya. Pamannya seorang berzina, kemudian datang ke dokter, kata dokter, kamu kena aid nih, kalau dilanjutkan bisa mati. Akhirnya tidak berzina. Bukan karena Allah, ucapan dokter, dia akhirnya tidak berzina. Artinya orang yang meninggalkan maksiat itu belum tentu karena Allah. Bisa saja karena malas, bisa saja karena kelemahan, ya bisa juga karena Allah Subhanahu wa taala, dia bertobat dan hijrah, kan itu ya. Makanya letaknya sabar di atas kemaksiatan itu diletakkan level kedua, baru yang terakhir sabar di atas qada dan qadar. Dan sabar di atas qada dan qadar ini berat, karena tidak semua orang itu sabar ketika menerima ujian. Ujian itu kan ada 2, imma dalam bentuk kebaikan, imma dalam bentuk kesusahan. Lah terkadang orang itu tidak sabar ketika menghadapi kesusahan. Makanya ulama mengatakan bahwa orang dengan kesusahan atau ujian Allah itu ada 4 kelompok. Orang dengan ujian dalam bentuk musibah itu ada 4 kelompok. Yang pertama, orang yang tasakhut. Tasakhut itu orang yang tidak terima dan tidak redha dengan takdir Allah dalam bentuk musibah, dan itu diungkapkan dengan lisan. Akhirnya dia menyalahkan Allah dan mengatakan, kenapa asi aku saja yang sakit, kenapa orang tidak? Kenapa asi anak aku saja yang sakit, kenapa anak orang tidak? Kenapa asi usahaku saja yang gulung tikar, kenapa orang tidak? Jadi dia mengucapkan dengan lisannya tanda ketidaksabaran dia. Dan ini seburuk-buruk manusia, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ujian sebagai azab bagi dia. Kemudian yang kedua, orang-orang yang secara zahir dia sabar. Secara zahir dia sabar, dia tidak mengeluh. Tetapi jangan disentuh, jangan dipancing. Kalau dipancing keluar semua tuh keluhannya. Nah, ini tingkatan yang kedua nih. Nampak sabar, tapi kalau diajak ngobrol, wah keluar semua ngeluhnya. Susah hidup saya ini. Aduh, sasi gulung tikar.
ngontrak terus, kredit macet. Tapi kalau tidak disentuh diam dia. Tapi masih mending lah ini daripada yang pertama. Ya. Kemudian yang ketiga, betul-betul dia sabar. Dia ikhlas, dia terima apa adanya, dia qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, sedikit banyak dia katakan alhamdulillah. Ini orang yang mantap. Dan yang lebih mantap lagi yang terakhir, dia redha, dia ikhlas, dia sabar, dan lisannya mampu mengucapkan alhamdulillah, menggabungkan antara sabar dan syukur. Pamannya rumahnya terbakar, alhamdulillah. Rumahmu terbakar, alhamdulillah. Kenapa kau bilang alhamdulillah? Ya, itu kan satu, yang satu masih ada. Gitu maksudnya. Ya. Anakmu mati, alhamdulillah. Anakmu mati, alhamdulillah. Kenapa? Kan baru yang kecil, yang besar udah masih hidup. Artinya alhamdulillah itu bukan karena musibahnya, tapi karena kenikmatan yang tersisa yang ada padanya. Jadi mengucapkan alhamdulillah itu bukan karena musibahnya, ingat ya, tetapi karena nikmat yang tersisa. Antum ketabrak brak gitu kan, patah kakinya satu, alhamdulillah. Patah kakimu, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Kan satu kaki yang patah, satunya belum. Itu maksudnya ya. Jadi dia masih mengucapkan alhamdulillah, dan ini sabar yang paling tinggi kalau bisa mengucapkan kalimat itu. Makanya di sini as-sabirin diletakkan pada urutan pertama di antara sifat-sifat penduduk surga. Karena penduduk surga masuk surga itu karena kesabaran. Ketika kita masuk surga, apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Keselamatan bagi kalian wahai penduduk surga atas kesabaran kalian. Masuklah kalian ke dalam surga. Jadi masuk surga itu karena kesabaran. Kemudian yang kedua, wassadiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Nabi SAW mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wal birru yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra fi sidqi hatta yuktaba indallahi siddiqa wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra fil kadhibi hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Kata Nabi SAW, hati-hati kalian, wajib atas kalian berlaku jujur, berlaku benar. Karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan ke surga. Maka siapapun yang membiasakan jujur dalam ucapannya, maka Allah akan stempel di dahinya bahwa anda ini seorang yang jujur. Tetapi hati-hati jangan berdusta, karena dusta itu mengantar kepada al-fujur, keburukan, dan keburukan itu mengantarkan ke neraka. Orang yang terbiasa melakukan dusta, nanti Allah cap di dahi kita bahwa anda kadzab, seorang pendusta. Dan kalau Allah sudah cap kita pendusta, tidak ada yang bisa mengatakan kita seorang yang jujur. Anehnya di masyarakat, ikhwan, ada orang-orang itu yang setiap hari merancang kedustaan, terutama di musim-musim politik nih. Di musim-musim politik ya, sekarang kan sudah muncul tuh bazar-bazar itu kan. Itu ada orang-orang yang merancang kedustaan tuh. Untuk mengalahkan lawan politiknya, dia akan buat isu-isu macam-macam, kemudian disebarkan di media, kemudian tersebar. Subhanallah ikhwan. Nanti besoknya buat berita apa lagi, besoknya berita lagi. Ada orang yang merancang kedustaan itu. Makanya nanti pada hari kiamat, di antara azab kubur yang disebutkan dalam hadis yang panjang itu, kata Nabi SAW, aku melihat ada orang yang diterlentangkan. Kemudian di sampingnya ada orang yang berdiri mengambil batu yang sangat besar. Kemudian batu itu dibenturkan di kepalanya sampai hancur. Kemudian setelah itu orang ini pergi mencari batu lain. Setelah dapat batu lain, kembali ke jasad orang itu, sudah balik lagi kepalanya, dibenturkan lagi, cari batu lagi, kembali lagi. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap mereka dihancurkan, Allah kembalikan lagi, Allah kembalikan lagi, sampai mereka merasakan azab Allah. Ketika Rasul bertanya kepada Jibril, dosa apa orang ini? Maka Jibril mengatakan, karena dia telah berdusta hatta yablugul afaq. Karena dia suka berdusta sampai melambung ke ufuk. Apa maknanya berdusta sampai melambung ke ufuk? Orang dulu kalau menyebarkan sebuah isu, untuk menyebarkan satu desa saja lama tuh, karena dari mulut ke mulut.
Tetapi orang sekarang membuat konten dusta, 1 menit kemudian sudah terupload di media, 1 dunia tahu. Nah, itu namanya yablugul ufuk namanya. Hati-hati ya, jangan mengeser sembarang, jangan copy paste sembarang, apalagi jangan sampai membuat konten-konten yang di situ tersebar berita hoax, karena itu bukan sifat orang yang beriman. Sifat orang yang beriman as-sadiqin, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang benar. Dan subhanallah, kejujuran itu sejak dulu langka, ikhwan. Makanya Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul menjadi terkenal itu gara-gara apa? Sifat sidiknya. Apa gelar Rasul sebelum diangkat jadi Nabi? Sadiqul Amin, orangnya jujur. Itulah sifat yang melekat bagi Nabi sehingga namanya melambung di tengah-tengah orang Quraisy. Sifat kejujuran itu, karena sifat kejujur di zaman itu saja langka gitu ya, apalagi di zaman sekarang. Ingat ketika saya bercerita tentang Umar bin Khattab radhiyallahu an yang malam-malam keluar, kemudian lihat ada tenda yang masih menyala padahal tenda-tenda yang lainnya padam. Ingat bahwa penerangan di zaman itu dari pemerintah, jam sekian sudah harus mati, tapi ada 1 tenda kok masih nyala gitu ya. Akhirnya Umar mendekat, kenapa tenda itu masih nyala? Ada apa dengan tenda itu dan siapa di dalamnya? Rupanya ketika Umar sampai di tenda itu, dia berdiri di samping tenda, adalah pembicaraan dalam tenda itu seorang ibu dan anak gadisnya. Kata seorang ibu ini, "Nak, besok kita akan jualan air susu." Kata anaknya, "Iya Bu." Kata ibunya, "Kita campur saja air susu ini dengan air mineral supaya banyak dan banyak pula untungnya." Lihat bagaimana sistem curang dagang sejak zaman dulu sampai sekarang, motifnya sama, mencampur adukan yang baik dengan yang buruk kan. Antum beli dukuh ya, atasnya bagus, bawahnya pula ada enggak jelas. Antum beli salak, atasnya memang salak pondok, bawahnya pula bukan pondok gitu ya. Beli jeruk, jeruknya beras tagi, yang satunya beras penyet apa gitu kan. Macam-macam kan. Memang begitu orang nipu itu nyampur-nyampurkan tuh. Maka seorang ibu mengatakan kepada anaknya, "Nak, kita campur saja susu itu dengan air mineral," katanya, "biar banyak-banyak pula untungnya." Kata anak gadisnya, "Bu, jangan. Aturan Amirul Mukminin tidak boleh curang dalam dagang." Kata ibunya, "Nak, kan Amirul Mukminin tidak dengar dan tidak tahu, nggak ada masalah lah kan itu." Maka anaknya mengatakan, "Bu, walaupun Amirul Mukminin tidak tahu dan tidak dengar, ingat Amirul Mukminin punya Tuhan, dan Tuhan Amirul Mukminin Tuhan kita. Sebagaimana dia melihat Amirul Mukminin, dia juga melihat kita. Sebaiknya jangan lakukan." Ketika Umar mendengar kejujuran wanita itu, langka wanita jujur di zaman itu, datang dia ke rumahnya, dikumpulkan anak laki-lakinya. Siapa di antara kalian siap menikah?" katanya. Di situ ada Ibnu Umar, ada Qasim Ibnu Umar, anak-anak Umar bin Khattab yang laki-laki. Akhirnya Qasim bangkit dan mengatakan, "Saya Abi siap menikah." Kalau begitu besok kulamarkan bibit unggul seorang wanita yang jujur katanya. Bayangkan, besoknya anaknya dibawa ke tenda itu. Ini orang nomor 1 Umar bin Khattab, anak presiden ya, dilamarkan dengan anak ruli, anak tenda, anak ruli, anak nomor 1 di tenda. Karena apa? Karena kejujuran. Akhirnya kemudian dilamarkan. Ketika datang ke tenda, ibunya kaget. "Amirul Mukminin, saya tidak curang." "Oh, bukan itu, saya mau melamar anakmu," katanya. Akhirnya menikahlah Qasim ibn Umar dengan wanita itu. Lahirlah seorang wanita solehah namanya Laila. Dari Laila ini lahir pemimpin Islam terkenal, Umar bin Abdul Aziz. Itu karena benih dari kejujuran, namanya as-sadiqin. Kemudian wal qanitin. Qanit ini artinya mulazamatut ta'ah, orang yang senantiasa melakukan ketaatan dan senantiasa mulazimu ala waktiha. Bukan hanya sekedar melaksanakan ketaatan, tetapi berusaha memperhatikan waktu-waktunya. Solat tepat waktu, puasa tepat waktu, zakat tepat waktu, haji tepat waktu, baca Quran tepat waktu. Pokoknya bukan hanya sekedar dia taat, tetapi dia juga memperhatikan waktu-waktunya. Itu disebut qanit dalam bahasa Arab. Ya. Jadi orang-orang yang betul-betul melaksanakan ketaatan tepat waktu, sebagaimana Rasul pernah ditanya tentang amalan yang paling utama, maka Rasul mengatakan as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Kemudian yang nomor 4 wal munfikin, orang-orang yang berinfak, baik infak wajib seperti nazar, kafarah, infak seorang suami kepada keluarga, atau infak sunnah.
Dan ini kesempatan 10 akhir Ramadan, perbanyak sedekah dan infak. Kalau bisa setiap malam gitu ya, supaya bertepatan dengan Lailatul Qadar. Dan yang terakhir, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Kenapa di sini Al-Qur'an mengaitkan dengan waktu sahur? Waktu sahur kan istighfar di mana-mana waktu juga bagus kan itu. Tapi kenapa Al-Qur'an kemudian mengait-kaitkan dengan ashar, waktu sahur? Karena waktu sahur itu tempat Allah turun sepertiga malam akhir. Nabi mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kulla lailatin. Jadi Allah sepertiga malam akhir turun ke bumi, itu setiap malam tuh. Kemudian Allah akan berfirman kepada hamba-hambanya, siapa yang berdoa, man yad'uni fa astajibala, aku akan kabulkan doa-doanya. Wa man yas'aluni, siapa yang meminta kepadaku, fa'uti, aku akan berikan permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa aghfirullah, siapapun yang minta ampun akan dosa-dosanya, ku ampuni dosa-dosanya. Maka siapapun yang ingin diampuni dosa-dosanya, bangunlah di waktu sahur bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, waktu itu adalah waktu undangan Allah. Allah mengundang kita di waktu sahur. Anehnya manusia terkadang lebih menghargai undangan manusia dibandingkan undangan Allah. Saya contohkan, seandainya antum ditelepon Pak Wali Kota. Kata Pak Wali Kota, saya datang jam 3, tolong jemput. Kira-kira jemput gak antum? Pasti dijemput lah. Jam 2 antum pasti sudah jemput ya. Mungkin sebelum itu mobil antum cuci dulu, semprot dulu kan itu. Pasang alarm di mana-mana, takut ketiduran. Sebab kalau seandainya telat, malu kita dibuatnya. Pak Wali ini mau datang. Itu makhluk. Kenapa sedemikian rupa persiapan perjemputannya itu? Sampai kita pun pakai rapi-rapi kan gitu ya. Nggak mungkin lah pakai kaos oblong. Ya pasti pakai baju rapi, mobilnya juga bagus, pakai wangi-wangi, nggak tidur kalau bisa, takut ketiduran. Kalau bisa 1 jam sebelum wali kota datang sudah ada kita di bandara. Itulah undangan manusia, sedemikian rupa kita atur. Ini Allah ngundang kita di sepertiga malam nih. Ya, tetapi tidak tertarik juga dengan undangan Allah, padahal Allah yang menciptakan kita semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala kaitkan waktu yang sangat istimewa untuk istighfar itu adalah di waktu sahur, karena disitulah malaikat turun dan menyaksikan kita, dan Allah pun menawarkan kekuasaannya. Siapa yang minta ku kasih, siapa yang berdoa ku kabulkan, dan siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.